Firman Tuhan itu ada sejak dari nenek moyang sampai sekarang. Saudara, dosa-dosa manusia yang begitu berat, masalah yang begitu gelap, diatasi oleh Tuhan sendiri. Bahwa kita tidak akan lama di dunia ini. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini firman Tuhan saya ambilkan dari Zakaria pasal 1 ayat 4 sampai 6. Zakaria pasal 1 ayat 4 sampai 6. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, waktu membaca bagian ini saya merasa satu pesan yang kuat bahwa bangsa Israel itu berdosa semenjak generasi yang ada di atas, nenek moyang. Dosa itu turun-temurun diturunkan sampai ke generasi yang bawah, yang saat ini sedang berhadapan dengan Zakaria. Kembali kita diingatkan doktrin dosa, dosa itu asali, dosa turunan. Manusia nggak perlu diajarin untuk berbuat dosa, dia auto berdosa. Saya juga melihat di sini betapa gelapnya kegelapan itu. Israel itu ndablek, nggak bisa dibilangin. Bahkan dari nenek moyang sampai generasi yang ada di bawah. Semuanya berdosa di hadapan Tuhan. Saudara membaca Zakaria 1, 2, 3 ketika bersaat teduh pada hari ini. Meskipun tampak gelap gitu ya, tapi saya merasa Tuhan itu seperti memberikan anugerah atau berita anugerah kepada kita. Saudara, yang pertama di sini dikatakan, tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku. Firman Tuhan itu ada sejak dari nenek moyang sampai sekarang. Firman Tuhan itu ada sejak dari nenek moyang sampai sekarang. Dan firman Tuhan itu konstan, stabil, tak berubah. Saudara, kabar baik menurut saya buat kita, meskipun kita manusia berdosa, tapi kita diberikan satu guidance, satu manual book, satu tuntunan. Kalau kita merasa gelap, kita butuh bimbingan, Tuhan menyediakan ada availability di sana untuk mengakses kebenaran, yaitu firman. Dan itu gak berubah sejak nenek moyang. Kebenaran Tuhan, perintah Tuhan, isi hati Tuhan tetap sama. Yang kedua, saudara, saya terkesima dengan kalimat ini nih. Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita. Saudara, dosa-dosa manusia yang begitu berat, masalah yang begitu gelap, diatasi oleh Tuhan sendiri. Mengambil tindakan langsung untuk kita. Dia turun tangan. Dia menyelesaikan, menuntaskan masalah ini dari dirinya sendiri. Kebetulan waktu baca Zakaria, saya juga membaca Wahyu 12 ayat 10. Aku mendengar suara nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Keselamatan itu tiba sekarang. Kebebasan itu tiba. Para pendakwa itu dilemparkan. Gak ada lagi yang mendakwa kita.
Saudara membaca bagian firman Tuhan ini, saya merasa ini kita mendekati Natal. Yesus Kristus itu firman, sang firman itu datang ke dalam dunia ini. Itu adalah hampers yang paling bernilai dari semua hampers yang kita terima atau yang kita berikan kepada orang. Tuhan sesungguhnya, Allah Bapa memberikan hampers yang terbaik itu, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk keselamatan dunia. Gak ada yang lebih menakjubkan daripada berita Natal, daripada kedatangan Tuhan. Kalau kita baca, seluruh malaikat itu bersorak-sorai, berglorifikasi, mengglorifikasi Allah, memuji Allah karena dia mau turun. Wah, itu sesuatu yang gak ada di otaknya malaikat. Iblis pun heran ngelihat itu. Karena pada saat itu, kekalahan iblis yang pertama itu justru terjadi ketika Yesus itu turun ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara membaca Wahyu dan Zakaria, saya kepikir bahwa kita tidak akan lama di dunia ini. Kita harus ingat nanti ada kedatangan Yesus yang pertama kan. Berarti ada kedatangan Yesus yang kedua. Yesus akan datang dan kita harus siap untuk kedatangannya yang kedua kali. Di situ kita akan berhadapan muka dengan muka di hadapan Yesus. Orang yang meninggal disebut rest in peace. Dia berada dalam damai yang tidak pernah dirasakan oleh orang yang hidup. Keselamatan itu datang. Gak ada lagi pendakwa. Gak ada lagi fitnah. Saudara hidup di dalam Tuhan bersama dengan Dia. Itu hadiah yang paling besar yang Tuhan siapkan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara mau percaya kepada Yesus? Selamat mempersiapkan diri menuju Natal. Tuhan Yesus memberkati.